Sosial media telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita. Sosial media menghubungkan kita dengan teman dan keluarga, menyediakan akses berita dan informasi, dan bahkan menjadi salah satu sumber hiburan. Seringkali, ketika bermain sosial media, kita menjadi lupa waktu dan tanpa kita sadari, sudah menghabiskan waktu selama berjam-jam dengan duduk atau berbaring sambil scrolling video di sosial media. Seperti misalnya menonton video lucu, video kucing dengan tingkahnya menggemaskan, hingga menonton video joget-joget viral. Mungkin tanpa kita sadari, sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Namun ternyata, semakin banyak waktu yang kita habiskan di sosial media, yang kita anggap bermanfaat dan menghibur ini, menyimpan potensi bahaya yang mengancam kondisi kesehatan kita. Sudah banyak penelitian yang menunjukkan, jika menggunakan sosial media secara berlebihan, dapat menyebabkan meningkatnya perasaan cemas, depresi dan rasa kesepian. Remaja yang menghabiskan lebih dari 3 jam sehari di sosial media akan melipat gandakan risiko mereka mengalami depresi dan kecemasan. Sosial media seringkali menggambarkan sosok yang ideal dan sempurna, misalnya para artis atau influencer yang menunjukkan sisi kehidupannya yang serba mewah dan nyaman, sehingga secara sadar ataupun tidak, akan memicu perasaan iri dan menganggap bahwa orang lain lebih bahagia dan lebih sukses dalam hidupnya. Perasaan iri ini, semakin lama jika dibiarkan, akan menyebabkan munculnya perasaan rendah diri, sehingga dapat menimbulkan depresi. Kat Esselma, seorang psikologis dari Cleveland, Amerika Serikat, menuturkan bahwa sosial media memudahkan kita untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Mereka yang mengupload konten di sosial media, kebanyakan hanya akan mengunggah apa yang menurut mereka bagus dan menarik, sehingga konten-konten yang beredar di platform sosial media akan selalu menunjukkan sisi baiknya atau sisi estetiknya saja, tanpa menunjukkan kondisi yang sesungguhnya seperti apa. Seringkali kita tertipu dengan yang terlihat bagus dan menarik di sosial media, ternyata di dunia nyata tidak seperti yang diharapkan. Dan dengan menggunakan sosial media, kita dapat mengakses informasi tanpa batas, sehingga bisa sangat sulit bagi anak-anak untuk dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Munculnya sosial media juga disertai dengan munculnya permasalahan sosial, seperti halnya fenomena perundungan secara online atau yang dikenal sebagai cyberbullying. Cyberbullying ini tidak kalah berbahaya dengan perundungan di dunia nyata. Mereka para pelakunya tidak segan-segan menghina, mempermalukan, melecehkan, bahkan sampai mengancam korbannya. Cyberbullying ini bukan lagi menjadi masalah yang bisa dianggap remeh. Sudah banyak kasus di mana mereka korban cyberbullying mengalami depresi berat, hingga berujung pada tindakan nekat dia, seperti yang terjadi pada Sulli, idol K-pop Korea Selatan beberapa tahun yang lalu, yang diduga kuat mengalami depresi. Salah satunya dipicu karena perundungan di sosial media oleh netizen Korea Selatan. Kasus serupa juga hampir menimpa salah satu artis Indonesia, Prilly Latuconsina, di mana ia juga pernah menjadi korban cyberbullying oleh netizen Indonesia. Dan kasus pembulian online ini ternyata tidak hanya terjadi pada publik figur saja, masyarakat biasa pun banyak yang telah menjadi korbannya. Selain berdampak pada kondisi kesehatan mental, sosial media ternyata juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan otak kita. Otak merupakan organ yang dapat dengan mudah berubah dan beradaptasi dengan kondisi dan pengalaman yang kita alami, di mana proses ini dikenal sebagai neuroplastisitas. Di dalam otak terdapat banyak sel-sel saraf yang mengirimkan informasi ke seluruh tubuh. Misalnya, ketika kita merasakan kedinginan, maka reseptor pada kulit akan mengirimkan sinyal ke otak, sehingga otak mengetahui bahwa tubuh kita sedang kedinginan. Sehingga muncullah perintah otak pada tubuh kita untuk memakai selimut. Proses ini membentuk jalur saraf di otak kita, yang akan menjadi lebih kuat dan lebih efisien seiring berjalannya waktu. Jadi, kita akan langsung secara otomatis memakai selimut ketika merasa kedinginan. Dengan mekanisme cara seperti ini, ketika otak memiliki dan mempelajari pengalaman baru, otak akan membentuk koneksi antar sel-sel saraf, termasuk ketika kita menggunakan sosial media, yang memicu pola sinyal tertentu melalui saraf mata ke otak. Seiring waktu, rangsangan dari sosial media ini
akan menyebabkan terjadinya perubahan struktur pada otak kita. Sosial media dapat mempengaruhi kemampuan kita dalam berkonsentrasi. Sosial media seringkali tanpa kita sadari, mengalihkan kita dari suatu tugas yang sedang kita kerjakan. Dan ketika fungsi otak ini berubah, maka kita akan semakin sulit untuk fokus dan berkonsentrasi. Selain dampaknya pada kesehatan dan otak, sosial media juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat secara luas. Misalnya, tersebar luasnya berita-berita hoaks dan informasi palsu yang banyak terjadi di berbagai platform sosial media. Hal ini tentu sangat berbahaya jika berita hoaks ini sengaja dibuat dan disebarkan oleh pihak tertentu untuk tujuan mengiring opini di masyarakat. Ditambah lagi masyarakat tidak melakukan pengecekan yang mendalam terhadap informasi yang mereka terima. Meskipun sosial media banyak menyimpan hal-hal negatif yang merugikan, sosial media tetaplah suatu sarana komunikasi dan berbagi informasi yang sangat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi lainnya. Terima kasih.